Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab sedikit, coba yang lainnya suaranya mana coba. Sebentar, jaringan saya putus. Kita ulang lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita mulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Doa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Nur Kutasari, silahkan doanya dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, di sini saya tidak lupa selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan. Karena di tengah masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga imunitas kita. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Kalau keluar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer, kemudian sering cuci tangan. Kemudian kalau misalkan tidak ada keperluan yang mendesak, saya harap kalian tetap di rumah saja demi keamanan kita bersama. Kemudian nanti sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan nanti kalian bisa melakukan absensinya melalui Google Classroom. Jadi di Google Classroom sudah saya share link untuk melakukan presensi. Kemudian setelah nanti presensi, kalian bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu. Linknya juga sudah saya share di Google Classroom kalian. Nanti silahkan bisa dicek. Oke.
Maaf ada sedikit gangguan, tadi koneksinya sempat putus. Apa kalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang memperbaiki kerusakan pada perangkat keras. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menganalisis permasalahan perangkat keras komputer, hari ini kita akan belajar tentang memperbaiki kerusakan pada perangkat keras. Nah, nanti diharapkan setelah kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan bisa memperbaiki perangkat keras komputer. Ini sekarang saya akan share materi PowerPoint saya tentang melakukan perbaikan pada perangkat keras. Baik, apa sudah terlihat slide PowerPoint saya? Oke, jika sudah terlihat di sini pada KD 4.9 kita akan membahas melakukan perbaikan pada perangkat keras. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Nah, dari analisis tersebut sekarang kita jadi tahu, oh permasalahan ada pada perangkat ini. Kemudian cara memperbaikinya seperti apa? Di sini akan kita bahas lebih lanjut. Di sini untuk kompetensi dasarnya melakukan perbaikan perangkat keras komputer. Untuk tujuan pembelajaran di sini hanya satu, jelas, yaitu siswa mampu melakukan perbaikan perangkat keras komputer. Di sini saya akan sedikit menjabarkan beberapa contoh kerusakan dan cara memperbaikinya. Nah, untuk contoh yang pertama di sini komputer tidak mau hidup. Nah, komputer yang tidak bisa hidup atau menyala ini biasanya ditandai dengan bila ditekan tombol power untuk menghidupkan, namun tidak ada respon apapun dari PC maupun laptop tersebut. Cara mengatasinya di sini, ingat ya, kalau komputer tidak mau menyala ketika kita tekan tombol powernya, kita harus mengecek pada bagian kelistrikan. Jadi solusinya di sini seputar kelistrikan saja. Untuk satu permasalahan biasanya memang ada beberapa alternatif cara untuk memperbaikinya, karena memang kerusakannya bisa saja terjadi karena berbagai sebab dan faktor. Untuk di bagian sini yang pertama, cara mengatasinya adalah kita harus mengecek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Kemudian kalau kita menggunakan stabilizer, nah kita harus mengecek apakah stabilizernya ini berfungsi atau tidak. Karena kalau misalkan kita lupa menghidupkan stabilizernya, maka ketika kita tekan tombol power pada komputer, maka tidak akan ada respon sama sekali dari komputernya. Kemudian cek kabel pada PC atau CPU-nya, apakah longgar atau tidak, karena kadang longgar dan tidak presisnya kabel dengan colokannya itu bisa mengakibatkan listrik tidak bisa mengalir dengan sempurna. Nah, kalau tidak mau hidup juga, nah ini biasanya permasalahan ini terletak pada power supply atau motherboard. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mengecek semuanya, sudah kalian pastikan itu sudah betul, sudah sesuai atau sudah bekerja dengan baik, maka besar kemungkinan power supply atau motherboard kalian itu yang mengalami permasalahan. Jadi silahkan nanti bisa menggunakan power supply dari komputer lain yang dipastikan masih normal, kemudian dipasangkan ke komputer yang bermasalah. Kalau misalkan mau menyala, berarti permasalahan ada pada power supply yang ada di komputer lama kamu, seperti itu. Nomor 2, komputer mau hidup ini tapi dia tidak mau booting. Nah, komputer yang tidak bisa booting atau biasa disebut biasanya tidak masuk ke dalam sistem operasi,
diagnosanya biasanya ini berasal dari sisi hardware maupun dari sisi software untuk permasalahan ini. Di bagian gambar di situ bisa kalian lihat ya, ada keterangan disk boot failure, insert system disk and press enter. Nah, untuk cara mengatasinya di bagian sini, yang pertama di sini silakan masuk ke dalam sistem BIOS dan cek pada bagian boot. Nah, di sini biasanya di bagian boot ini akan terlihat ya, kalau misalkan perangkat kita yang digunakan untuk booting itu harusnya ada pada bagian boot ini. Nah, di situ bisa kalian lihat ya, apakah harddisknya itu terdeteksi dengan baik atau tidak. Kalau harddisknya tidak terdeteksi di dalam BIOS, maka cara yang pertama kalian bisa mengecek sambungan kabelnya. Di sini itu bisa menggunakan sambungannya IDE atau SATA ya, tergantung dari harddisk yang kamu gunakan. Kemudian pastikan itu sudah presisi, sudah betul, tidak longgar dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan mengganti jumper dari harddisk yang kita gunakan. Kalau kita flashback ke materi sebelumnya, di materi awal untuk perakitan, di situ sudah saya jelaskan ya, dalam motherboard di situ biasanya ada jumpernya dua, ada yang master sama slave. Nah, kalau misalkan ada kendala seperti ini, coba kita tukar. Misalkan tadi awalnya jumpernya ada di master, silahkan kita tukar menjadi slave seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan cara yang itu masih tidak bisa juga, kita juga bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan harddisk dari komputer lain yang dipastikan harddisknya ini normal ya. Jadi kalau misalkan kita ganti harddisknya itu kok normal, bisa booting dan bisa masuk ke dalam sistemnya, berarti kendalanya ada pada harddisk yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan kendalanya ada pada bagian harddisk, di sini kita bisa menggunakan software diagnosa. Nah, software diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kira-kira harddisk kita mengalami bad sector kah atau mengalami kendala lain. Di sini contoh software yang bisa kita gunakan untuk mengecek itu adalah ada Sysop Sandra, ada PCMark 04, PCMark 05, Hiren dan sebagainya. Biasanya saya menggunakan Hiren karena memang di situ sudah lengkap semua, bisa digunakan untuk berbagai macam. Jadi dia kumpulan tool-tool yang berguna untuk kita sebagai teknisi. Nomor 3, komputer mau booting tapi selalu masuk save mode. Nah, biasanya untuk masuk save mode ini kita menekan tombol F8. Nah, sebenarnya save mode ini merupakan mode atau cara aman yang digunakan oleh pengguna ketika hendak memperbaiki kerusakan pada sistem komputer. Nah, kalau kita tidak ingin masuk ke dalam save mode, tapi kok setiap kita menghidupkan komputer selalu diarahkan ke dalam save mode, nah di sini ada kendalanya, ada permasalahannya. Nah, contoh penanganannya di sini, kalau harddisk yang digunakan bermasalah, di sini bisa digunakan ScanDisk atau menggunakan Hiren. Karena harddisk yang bermasalah itu bisa juga menyebabkan kondisi seperti ini. Jadi ketika mau masuk ke dalam sistem operasinya secara normal itu tidak bisa, makanya selalu diarahkan masuk ke dalam save mode. Yang berikutnya, ini faktor eksternal yaitu dari keyboard yang digunakan. Keyboard yang konslet itu juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam save mode secara dipaksa. Karena apa? Misalnya tombol F8 nya itu konslet atau tertekan secara otomatis. Maka kita bisa menggunakan alternatif cara, yaitu dengan mengganti keyboard yang digunakan. Kalau nanti sudah kita ganti keyboard kok ternyata normal, berarti keyboard yang kita gunakan itu mengalami permasalahan. Nomor 4, contoh nomor 4 di sini, monitor tidak mau menyala. Monitor ini merupakan perangkat keras keluaran atau output, di mana tugasnya yaitu menampilkan tampilan sistem operasi atau kegiatan pada sebuah PC atau laptop. Namun ada kalanya monitor ini tidak mau menyala alias tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di sini biasanya ditandai dengan ada keterangan no signal. Nah,
Kalau muncul keterangan no signal di sini jelas ya, ini tidak ada permasalahan biasanya dari sisi listrik. Karena apa? Karena monitornya sudah menyala. Nah, di sini untuk alternatif cara memperbaikinya, yang pertama pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor ini oke, alias berfungsi dengan sempurna. Pastikan juga pin pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua atau salah satu ke dalam port VGA. Nah, ini juga yang sering ya. Jadi sambungannya, kabelnya itu biasanya dari male ke dalam female. Nah, di bagian sini kadang kalau kita memasukkan kabelnya itu terbalik, maka otomatis biasanya pin yang ada pada komputer atau di sisi male-nya itu bisa tertekuk atau patah. Jadi pastikan ketika kita memasukkan itu posisinya sudah betul, sudah benar, dan pinnya masuk semua. Kemudian pastikan juga VGA cardnya itu bekerja dengan baik, karena kalau misalkan VGA cardnya itu rusak, otomatis tampilan atau outputnya itu menjadi bermasalah juga. Yang nomor 4 yang terakhir, nah ini ya, bersihkan RAM pada komputer. Karena menurut pengalaman seringnya kalau misalkan muncul keterangan no signal, biasanya itu diakibatkan oleh RAM yang kotor. Jadi langkah penanganannya adalah silahkan diambil RAM-nya, kemudian pada bagian tembaga kaki-kakinya itu silahkan dibersihkan dengan menggunakan penghapus pensil 2B atau penghapus pensil lainnya boleh. Jadi silahkan bersihkan, kemudian nanti silahkan dipasang lagi, kemudian silahkan komputernya dinyalakan, seperti itu. Menambah perangkat keras baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Nah, biasanya kita sering melakukan upgrade atau mengganti perangkat lama dan menambahkan perangkat keras baru untuk komputer atau laptop untuk tujuan tertentu. Jadi biasanya kita mengupdate entah itu dari RAM, VGA, dan sebagainya, karena mengikuti kebutuhan kita yang selalu berkembang setiap harinya. Namun di sini kadang kita mengalami yaitu kendala perangkat tersebut tidak terdeteksi. Nah, untuk cara mengatasinya di sini untuk yang pertama, kemungkinan besar BIOS-nya itu sudah kuno. Jadi BIOS biasanya itu memiliki sebuah database perangkat. Nah, kalau misalkan perangkat kita termasuk perangkat yang baru keluarannya, otomatis di dalam database BIOS ini tidak ada, sehingga ketika kita masukkan atau kita tambahkan, maka perangkat kerasnya tidak terdeteksi. Nah, langkah untuk penanganannya silahkan kita mengupdate sisi BIOS-nya. Jadi BIOS yang ada di komputer silahkan kita update, kemudian nanti setelah proses update itu biasanya perangkat keras baru yang baru kita masukkan itu biasanya nanti sudah langsung bisa terdeteksi dengan baik, seperti itu. Nah, di sini untuk yang terakhir, untuk tambahan referensi kalian dalam perbaikan komputer ini, nanti silahkan kalian melihat link yang saya sertakan pada media PowerPoint saya. Media PowerPoint saya ini nanti saya juga akan share di Google Classroom kalian, bareng dengan evaluasi dan juga LKPD yang harus kalian kerjakan nanti, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran tentang memperbaiki perangkat keras komputer? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya Pak, udah. Baik, kalau misalkan sudah ada gambaran tentang perbaikan perangkat keras komputer, sebelum kita teruskan ke materinya, di sini saya mencoba membuka sesi tanya jawab. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak terkait tentang masalah melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer?
Pak. Ada Pak. Izin bertanya saya. Kemarin saya menembakkan hard disk baru ke komputer, tapi tidak terdeteksi di BIOS. Langkah penanganannya itu bagaimana, Pak? Baik, sebelum saya jawab, saya coba pengen dengar dari salah satu rekan kalian. Ada yang bisa menjawab tidak? Coba silakan dibantu. Izin menjawab pertanyaan Mas Septa, Pak. Untuk masalah harddisk yang tidak terbaca di BIOS, itu silakan dicek kabel SATA yang terhubung ke harddisk. Apakah sudah baik atau belum? Kemudian lihat penempatannya apakah di secondary, primary, atau step. Kemudian bisa juga diupdate BIOS-nya. Karena BIOS yang sudah jadul bisa menyebabkan harddisk tidak terbaca di BIOS. Baik, jawaban yang sangat baik dari Mas Nur Ali. Di sini Mas Nur Ali tadi memberikan beberapa alternatif, jadi bukan cuma satu cara saja. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai patokan juga ya. Jadi kalau dalam perbaikan kita jangan bertumpu pada satu solusi saja, karena bisa saja faktor penyebab seperti harddisk tidak terbaca itu ada berbagai macam ya. Jadi kalau gagal dengan cara pertama, silahkan gunakan cara kedua. Kalau cara kedua gagal, gunakan cara ketiga dan seterusnya. Bagaimana Mas Septa? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya dan juga Mas Nur Ali? Sudah Pak, sudah jelas. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan lagi, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi nggak selain Mas Septa tadi? Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, nah sekarang silahkan kalian buka lagi Google Classroom kalian. Di bagian tugas kelas, di situ saya sudah mengupload, selain saya mengupload materi, saya juga mengupload LKPD dan juga evaluasi. Nah, silahkan sekarang kalian mengerjakan LKPD dulu untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi pagi hari ini. Bagaimana? Paham tidak? Paham. Baik anak-anak, kalau misalkan kalian sudah paham, nanti silahkan LKPD-nya dikerjakan. Untuk Vkon pertama pada pagi hari ini nanti akan saya akhiri sampai di sini. Kemudian nanti kita lanjut di Vkon kedua pada pukul 11 siang. Oke, pertemuan pagi hari ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pukul 11 kita bertemu lagi di sesi yang kedua. Sebelum saya mulai, saya coba salam dulu ya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, LKPD-nya apakah sudah selesai dikerjakan semua? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Pun Pak. Baik, terima kasih kalau kalian sudah selesai mengerjakan semua. Nah, di sini nanti akan saya coba bahas bersama-sama jawaban dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tersebut. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya beserta pilihan jawabannya. Nanti silahkan perwakilan dari kalian bisa membantu menjawab, memilih jawabannya betul A, B, C ataupun D. Untuk soal yang pertama di sini, yang tidak termasuk ke dalam kategori perangkat keras komputer adalah A. RAM, B. hard disk, C. Microsoft Office, D. VGA. Silahkan ada yang coba membantu jawab. Siapa? 1 C Microsoft Office. Yang Baik, benar yang dijawab oleh teman kalian. Ya, untuk nomor 1 yang tidak termasuk dalam kategori perangkat keras komputer adalah yang C, yaitu Microsoft Office.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang merupakan gejala kerusakan pada DVD-ROM adalah: A. Tidak dapat booting. B. Bunyi bip. C. Tidak dapat membaca CD atau DVD. D. Monitor tidak mau menyala. Coba dijawab oleh Siam. Jawabannya apa, Nduk? 2C, Pak. Oke, baik. Nanti sambil dicek ya jawaban dari kalian. Untuk jawaban nomor 2 ini sesuai dengan apa yang dijawab oleh Siam. Jawabannya adalah yang C, yang merupakan kerusakan dari DVD-ROM. Gejalanya adalah tidak dapat membaca CD atau DVD. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 atau soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan toolset yaitu: A. CD cleaner, B. Tang, C. Kuas, D. Obeng. Coba dijawab. Nur Ali, coba silakan. Jawabannya apa? 3A, Pak. Baik, betul sekali. Untuk nomor 3 jawabannya adalah yang A, CD cleaner. Lanjut ke soal nomor 4. Pada waktu menghidupkan komputer, layar monitor gelap dan hitam. Gejala kerusakan tersebut terdapat pada: A. Power supply, B. hard disk, C. prosesor, D. RAM. Coba dijawab sama Indra, coba. Jawabannya apa, Le? D, Pak. Baik, benar sekali jawaban dari teman kalian Indra. Untuk kerusakan yang diakibatkan oleh RAM, biasanya itu monitornya biasanya jadi gelap dan hitam. Ini dikarenakan RAM-nya itu kotor, jadi tampilannya tidak bisa sempurna. Lanjut ke soal nomor 5. Setelah kita memasang komponen peripheral komputer dan supaya komponen peripheral tersebut terdeteksi dengan baik, maka kita harus melakukan: A. Instalasi software, B. Update driver, C. Install driver, D. Uninstall driver. Coba dijawab oleh Nanda, coba. Jawabannya apa, Le? Jawabannya A, Pak. Nah, ini ya akibat jawabnya agak cengengesan, jadi jawabannya salah. Untuk nomor 5, jawabannya itu bukan pada pilihan jawaban yang A, instalasi software. Itu masih keliru. Coba Nur Ali, coba yang tadi jawabannya betul. Coba silakan diperbaiki. Jawaban yang benar, jawabannya apa? Nomor 5C, Pak. Baik, betul jawaban dari Nur Ali setelah dibenarkan. Jadi buat Nanda diperhatikan ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya betul adalah yang C. Kita harus melakukan install drivernya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Berikut ini tidak termasuk langkah-langkah perbaikan perangkat keras, yaitu: A. Siapkan alat bantu yang digunakan untuk perbaikan peripheral. B. Mendiagnosa kerusakan-kerusakan yang terjadi. C. Menemukan bagaimana cara melakukan perbaikan tersebut. D. Menginstal sistem operasi. Coba silakan dijawab oleh Ria. Jawabannya apa? Yang D, Pak. Baik, benar sekali yang dijawab oleh Ria. Yang bukan termasuk langkah perbaikan perangkat keras adalah menginstal sistem operasi, yang D. Sekarang lanjut ke soal nomor 7. Jika lampu power tidak menyala, kipas pendingin power supply berputar, sedangkan sistem tidak mau menyala, maka penyebabnya adalah yang A. Power supply tegangan listrik di rumah Anda terlalu lemah. B. Kerusakan pada motherboard. C. Kerusakan pada monitor. D. Kerusakan pada hard disk. Coba silahkan dijawab oleh Tony. Jawabannya apa? A, Pak. Di A-nya panjang sekali, tapi betul. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Power supply tegangan listrik di rumah biasanya itu terlalu lemah, jadi tidak mau ngangkat sistemnya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal pamungkas, soal nomor 8.
Untuk membersihkan timah yang menempel pada kaki komponen, ini biasa kita gunakan A. Tang jepit, B. Pinset, C. Penyedot timah, D. Solder. Nah, coba dijawab oleh Salsa. Coba jawabannya apa, Nduk? Yang C, Pak. Baik, untuk jawaban soal terakhir itu betul jawaban dari Salsa tadi. Jawabannya adalah yang C, penyedot timah. Nah, baik anak-anak, jadi tadi kan soalnya ada 8, satu soal tuh bobotnya 12,5. Jadi nanti silahkan dikalikan, kemudian nanti dihitung skor akhirnya kalian dapatnya berapa. Baik anak-anak, setelah saya melihat memperhatikan jawaban dari kalian tadi, saya kira kalian sudah cukup paham tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kemudian nanti setelah kita membahas bersama-sama tentang LKPD tadi, silakan nanti kalian mengerjakan soal post-test. Soal post-testnya itu sudah ada di Google Classroom-nya. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan lagi soal yang ada di Google Classroom tersebut. Sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan salah satu siswa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Izin menjawab, Pak. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita belajar bagaimana melakukan perbaikan khususnya pada perangkat keras komputer yang sering kita gunakan. Baik, terima kasih Erik atas jawabannya yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara pelaporan, pembuatan laporan terkait perbaikan perangkat keras komputer, seperti itu. Kira-kira sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan tidak dari kalian? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya kira ini sudah paham semua tentang materi yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, silahkan nanti dipimpin doa penutup oleh Ketua Kelas. Nur Vitasari, silahkan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran online pada hari ini, yang langkah baiknya kita berdoa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Vitasari yang sudah memimpin doa penutup pada siang hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, saya tidak lupa selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan, menjaga imun, karena di masa pandemi seperti sekarang, kesehatan adalah yang utama. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu